Halo dan selamat datang kembali ya guys di Devlog Arcerus. Nah, hari ini kita mau update lanjutan untuk game Froggy Survivor. Ada beberapa update ya. Yang pertama seperti biasa ada update untuk skill. Kita ada penambahan 2 skill baru ini ya, yang modelnya seperti anvil dan seperti roti. Yang pertama ini ya, kita equip dulu. Ini skillnya terinspirasi seperti ultinya Marcy ya guys, Marcy Dota 2, dimana kita akan ngebuff dan kita akan attack speednya meningkat drastis. Dan kalau mukul tuh ada shockwave area ya guys, seperti ini. Kan kalau mukul biasa seperti ini lambat ya. Kalau pakai ulti Marcy seperti ini. Meningkat drastis, dan setiap 3 kali pukul akan keluar yang namanya shockwave area seperti tadi ya. Kita coba lagi. Ya seperti itu ya. Ini juga udah bisa disetting untuk si areanya guys. Areanya kita bisa setting si radius shockwave ya. Radiusnya misalkan ini kan 3 ya defaultnya. VFX-nya itu udah ngikutin daripada shockwave radius. Nih kalau kita ganti misalkan jadi 13 ya, tambahin 10. Kita tes langsung di sini. Besar sekali ya guys. Jadi si besar VFX-nya tuh udah ngaruh ke yang namanya besaran radius guys, sudah sinkron ya. Tadi 8 kita kecilin besar ini. Ya, jadi seperti itu ya guys. Ini buat user kalau nggak mau mainan skill damage, usernya bisa memilih untuk build ini ya guys, build melee tapi ada areanya gitu. Kita balikin aja ke 5 mungkin ya, atau 6 yang nggak terlalu besar. Oke, next skill. Ini ada ke bentuknya roti. Kita equip dulu ya. Nah, ini tuh skillnya mekaniknya seperti ultimate Abaddon ya guys. Jadi kalau kita kena pukul dan sekarat, kita nggak langsung mati selama skill itu aktif, dan kita bisa nge-heal berdasarkan damage yang masuk. Seperti ini ya, kalau misalnya kita kena damage 50 lagi, langsung aktif dan bakal heal kita kalau kena damage. Seperti itu guys. Kita coba langsung aja ya di wave benerannya. Scene main menu. Oke. Kita coba play dari sini, dari depan. Skillnya aktif ya. Kita coba dipukulin, berapa damage-nya? 10. Langsung aktif ya guys, dan kita dipukulin bakal nambah darahnya, nambah 10 karena damage musuhnya juga 10. Kalau normal misalkan skillnya non aktif, kita akan mati guys. Nah seperti itu. Kalau masih ini 0,3 ya, masih cooldown. Kita coba lagi. Guys, 13 detik tuh, 12, 10, 9. Kita coba sampai beres ultimate-nya. Cooldown-nya ya 4, 3, 2, 1. Kita coba dipukulin lagi. Aktif lagi ya guys. Ini sudah jalan dengan baik ya. Kalau untuk si skill ini Undying atau Borrowed Time Abaddon ya. Oke, itu untuk 2 skill baru. Kita beralih ke update lanjutannya di rest area buat NPC. Oke. At NPC kita ada beberapa update. Yang pertama, ini ada sistem baru ya guys, buat nambahin
ada currency baru yaitu weapon scrap. Nah ini weapon scrap ini didapat dari scrapping weapon. Ini di sebelah kiri ya, ikonnya di bawah koal. Ini gold, di bawahnya ada koal, di bawahnya lagi ada weapon scrap. Kalau kita ambilin, kita ambil semua ya. Nah ini tuh bisa di scrap ya guys. Kemarin kan di delete, kalau sekarang di scrap. Ini bisa di scrap. Kalau kita pencet, nih destroy weapon misalkan ya, kamu akan mendapat satu weapon scrap. Kalau kita pencet, mau nambah ya weapon scrapnya jadi satu. Kalau yang rare berapa? Tadi kan yang uncommon ya, yang common. Kita coba scrap yang rare. Nah kalau yang rare dapatnya 6. Tuh 6 tambah 1 jadi 7 ya. Ini besaran scrap yang didapat tuh berdasarkan rarity ya guys. Kalau kita lihat di sini, nah ini base scrap per rarity-nya common 1, uncommon 3, rare 6, epic 12, legendary 25. Nah, kita coba scrap yang legend ya. Tadi ada kan. Nah ini ya yang legend. Kita scrap, you will receive 25. Nah kita bisa dapat 25 scrap ya guys. Kalau misalkan ini kita pencet 25 tambah 7 berarti harusnya 32 ya. Nah kita dapat 32 ya. Berarti weapon scrap ini udah jalan. Dan kita mau ngupgrade kesini nih. Kalau kita mau ngupgrade kan sebelumnya pakai gold doang ya. Kalau sekarang pakai yang namanya weapon scrap. Ini kan weapon legend ya. Bisa kita mau naikin skill level. Tuh 150 gold tambah 5 scrap. Kita coba upgrade. Ini goldnya dan weapon scrapnya bakal berkurang ya. Tuh 32 dikurang 5 berarti 27. Kalau dipencet lagi, ini increment ya guys. Tadi 5 sekarang 6. 27 kurang 6 berarti 21. Increment lagi jadi 8. 21 kurang 8 13 ya guys. Nah selesai 13. Kita upgrade lagi. Nah naik terus ya jadi 14. Kalau kita scrapnya kurang, nah weapon scrap tidak cukup, butuh 14. Nah ini kurang ya, berarti nggak bisa ngupgrade. Ini nggak bisa ngupgrade. Random juga sama ya, butuh weapon scrap. Jadi dua-duanya sama, butuh weapon scrap. Kecuali untuk barang-barang common ya guys. Kita coba di sini. Nah ini common ya, kita coba pick up, kita equip sama yang legend. Kita bandingin aja. Nah kalau ini yang common tuh nggak pakai weapon scrap ya guys. Tuh langsung gold aja. Kalau yang legend, uncommon sampai legend tuh butuh weapon scrap ya. Tuh kita tadi belum scrapping weaponnya, jadi kita belum ada weaponnya ya, weapon scrapnya, jadi tidak bisa upgrade. Oke. Itu untuk weapon scrap ya. Nah next update ada apa? Ada penambahan 2 NPC baru ya guys. Dua-duanya untuk sacrifice. Ceritanya nanti itu buat di sacrifice area ya, atau risk and gamble area. Nanti 2 NPC nya bakal ada di sana. Yang pertama ada blood pact. Ini sacrifice untuk ini guys. Untuk convert darah, kita coba talk. Nah ada 2 macam di sini. Yang pertama adalah sacrifice current HP yang saat ini ada, yang tersedia, misalnya 63 ya, 63, sama sacrifice max HP. Nah ini efeknya permanen ya guys. Kalau yang atas kan bisa nge-heal, kalau misalnya ngurang kita bisa nge-heal lagi. Kalau ini mah ngurangin max HP guys.
Yang atas current HP, yang 3 ini, yang bawah max HP. Ritual ini bisa dilakukan sebanyak 2 kali ya, dalam setiap kali masuk ke tempat ini, tempat rest area. Jadi kalau udah lebih dari 2 kali melakukan ritual maka tidak bisa. Kalau yang atas ini hanya bisa dilakukan 1 kali setiap modenya guys. Jadi ini small pack 1 kali, medium pack sama huge pack. Dan ini tuh random guys, kalau misalnya dipencet. Bedain yang atas sama yang bawah tuh, yang atas tuh random dapat statnya. Kalau yang bawah statnya bisa milih guys. Kita coba ya small pack 30% HP. Set, tuh ngerak 30% ya, jadi 44 HP-nya. Dan di bawah convert 19 HP jadi 2,8% attack speed. Nah, darah diterima, attack speed meningkat 2,8%. Nah, kalau udah nggak bisa dipencet lagi ya guys, tuh disabled. Yang kedua medium pack, ini buffnya 5-7%. Kalau yang sebelumnya 1,1-4% aja guys, kecil. Jadi atas itu benar-benar random untuk buff sama si besaran daripada buffnya. Kita coba medium pack. Oh, tidak dapat attack speed lagi ya, 5,5. Yang udah dipencet, berarti nggak bisa dipencet lagi. Kemudian next yang huge pack. Dapat apa kita? Nah, dapat crit chance ya, 12%. 12 crit chance. Crit chance-nya meningkat sebanyak itu. Oke, berarti ini semua sudah dilakukan. Dan kalau melakukan ketiga ini pasti darahnya sekarat guys. Tuh jadi 7 ya. Jadi 7. Dan ini kalau misalkan kalau player nggak hati-hati mainnya, dia bakal mati di wave berikutnya karena darahnya sekarat ya guys. Jadi ini risky, sangat risky untuk dilakukan. Nah, kita cek yang bawah, ini ada apa? Sacrifice max HP. Nah, kalau ini mah ngambilin ya guys, ngambil kredit daripada ritual max. Beda sama yang atas. Kalau atas mah cuma 1 kali tiap visit, tiap pack. Kalau ini bisa 2 kali guys, yang bawah ini. Tapi makan 20% max HP. Kalau kita coba 20% dari 63 bakal berkurang. Ini juga bisa reroll ya guys. Kalau misalnya saya nggak nyari ketiga ini, misalkan kita reroll dulu. Set, nah berubah ya. Aduh, masih belum dapat nih, misalkan kita reroll lagi. Set. Nah, reroll lagi semuanya ya. Oh, ternyata kita butuh movement speed. Kita pencet dulu. Tuh lihat ya guys, 63 dikurang 20%-nya jadi 51. Tapi kita convert dapat movement speed. Nah, ini juga bisa maksimal 2 kali guys. Kita bisa pencet lagi. Oh. Darahnya berkurang lagi jadi 38. Sementara kita dapat movement speed 8% lagi, jadi total 16%. Kalau kita coba tuh jadi lebih cepat ya guys karakternya larinya. Nah, itu untuk yang blood pack. Kalau kita mau ngebug misalkan, ngebug lah, kita visit lagi. Nggak bisa guys. Sisa ritualnya 0 dari 2, berarti sudah dilakukan semuanya. Jadi orang nggak bisa visit ulang ya, kecuali keluar dari scene dan masuk lagi scene ini ya. Jadi nggak ada handlingnya biar nggak bisa ngebug ya si playernya. Oke, itu untuk blood pack. Next, kita ada NPC convert ya guys. NPC convert. Kalau kita talk sini. Nah, ini convert apa sih? Convert stat ya guys. Misalkan kita mau convert 20% daripada evasion ke crit damage, atau damage 20% minus untuk CDR naik 20%, atau crit chance, dan untuk max HP. Ini masih flat ya guys nilainya, jadi masih belum di balance. Total masih 20% semuanya, minus 20% untuk dapat 20%
yang namanya stat lain ya guys. Nah kalau ini bisa 3 kali. Kita refresh ya. Ini kayaknya sekali aja sih biar nggak terlalu OP karakternya mungkin. Kita coba refresh. Nah ganti lagi ya semuanya tuh. Kita coba movement speed aja biar tambah cepat misalkan ya, yang kelihatan aja. Set. Tuh damage minus 20% tapi nama movement speed 20%. Nah ini ada movement speed lagi nih di bawah, kita ambil ya movement speed. Oh ini nggak ada nih movement speednya. Kita refresh dulu, cari movement speed. Oh nggak ada. Cari lagi. Oh ternyata nggak ada. Kita max HP aja ya misalkan. Tuh max HP naik jadi 51 dari tadi 38. Dari base HP 100 ya, 20% dari tadi 100 ya, jadi kayaknya naik segitu. Oke kita coba cek ya apakah ngefek atau enggak. Oh jadi cepat sekali guys larinya, berarti ini tuh sudah berefek ke stat player secara langsung ya. Kita visit lagi, nggak bisa ya disable karena kita sudah melakukannya. Harus di refresh, keluar scene baru, masuk scene ini lagi baru untuk melakukan ritual ini lagi. Oke. Jadi segitu dulu aja guys mungkin untuk update kali ini. Kalau ada saran dan kritik mana guys langsung aja di grup. Kita jumpa lagi di vlog berikutnya guys. Sekian dan terima kasih.